Pada tanggal 11 Juli diadakan juga prevent di depan Pasar Triwindu, Kota Surakarta. Yang ketiga di Lokananta, dan kegiatan yang terakhir kemarin mencari bibit lomba menyanyi keroncong yang diikuti oleh anak-anak remaja dan pelajar juga dewasa, diikuti 80 peserta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, nyaman dan aman, diadakan di Solo Paragon. Lalu siang hari ini nanti rekan saya Mas Didi selaku tim kreatif akan menyampaikan rencana-rencana program-program SKF Solo Keroncong Festival tahun 2025. Saya kira dari saya pusat yang kebetulan berkerubunan di Surakarta. Apa itu yang National Paralympic Committee yang sering kita bikin event tuan rumah di Surakarta kemarin. Jadi sedikit itu penjelasan siapa sih saya sebetulnya. Teman-teman wartawan yang olahraga pasti banyak kenal saya karena kita selalu berinteraksi bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media, para seniman dan pelaku budaya, tamu undangan serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam acara press conference di Solo Keroncong Festival 2025. Sebuah peristiwa budaya yang lahir dari kecintaan kota Surakarta terhadap musik keroncong. Yang jelas kita menginginkan budaya keroncong itu jangan sampai hilang, sirna dan dimakan orang. Karena banyak kan sekarang yang dimakan Malaysia, ada yang batik, ada yang macam-macam. Belum lagi Cina yang mau mengadop dunia kita semua. Itu yang akan kita budayakan selama. Karena kita akui memang keroncong budaya yang sangat tua. Tapi kalau tidak kita jaga sebagai insan Indonesia yang cinta dengan Indonesia, sepertinya akan hilang. Solo Keroncong Festival SKF pertama kali digelar pada tahun 2008. Yang kali itu bernama IKF, International Keroncong Festival. Lalu pada tahun 2009 di bawah pimpinan Bapak Joko Widodo sebagai wali kota Surakarta. Jadi Pak Joko Widodo itu memang sudah banyak menghasilkan yang hebat-hebat untuk Indonesia ya. Salah satunya yang memang NPC yang mengentaskan setara dengan yang non-kabel itu sudah Joko Widodo. Jadi saya sendiri bersama Pak Joko Widodo menganggap beliau itu dewa. Festival ini menjadi tonggak sejarah rancangan Solo sebagai kota keroncong. Sejak saat itu perhelatan IKF diganti menjadi Solo Keroncong Festival SKF. SKF terus berkonsisten hadir sebagai event tahunan berskala nasional. Jadi udah setiap tahun ini hadir. Mudah-mudahan tahun ini yang mungkin kita bikin meriah lah tahun ini biar semakin hidup keroncong itu. Bahkan pada tahun 2002, 2003, 2004 SKF masuk dalam program Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu luar biasa itu. Jadi membuat event ini levelnya setinggi ini itu nggak mudah. Dan sekarang itu levelnya udah tinggi dan kita pertahankan. Namun kita harus ingat jangan sampai kita kehilangan budaya keroncong lagi seperti warisan-warisan budaya lainnya yang akhirnya diakui oleh bangsa lain. Ya, seperti tadi saya utarakan banyak budaya-budaya kita jadi dicampur orang Malaysia yang nyampur-nyampur. Tahun ini kami mengangkat tema keroncong unlimited atau keroncong tanpa batas yang merepresentasikan keluasan ekspresi
arsitek, ragam audiens, cara pandang, inovasi, serta peluang kolaborasi lintas budaya. Sejalan dengan itu, semangat Hangudi Kancuraning menjadi pijakan kami. Maaf saya orang Jawa, saya orang Sumatera. Hangudi Kuncaraning Roncong untuk menjaga dan merawat keindahan serta gajah mata musik keroncong. Ini bukan hanya sekedar melestarikan bentuknya, tetapi juga nilai, karakter, dan semangatnya agar relevan dengan zaman. Jadi perkembangan zaman sekarang ini kan banyak anak-anak muda segala macam. Lagu-lagu dulu itu udah hapus, udah hilang pelan-pelan. Kalau saya sama anak saya naik mobil di mana itu, saya putar lagu-lagu yang sesuai dengan zaman saya, mereka pasti marah. Itu lagu jadul ya. Apalagi keroncong pasti mereka nggak suka. Oleh karena itu sekarang kita budayakan dan berani kita angkat, keroncong itu harus dilestarikan. Lebih dari 20 artis dan grup keroncong dari berbagai penjuru Indonesia akan mengisi panggung SKM 2025. Mereka adalah kombinasi para maestro keroncong, legendaris, dan talenta muda yang membawa semangat baru. Dan untuk pertama kalinya SKM menghadirkan 5 grup keroncong perwakilan dari masing-masing kecamatan di kota Solo. Sebuah wujud nyata bahwa keroncong bukan hanya milik panggung besar, tetapi juga tumbuh subur di tingkat komunitas. Jadi memang keroncong ini harus hidup grassroots, baru nanti naik ke atas. Sebagai bagian dari keroncong, market festival ini akan diramaikan oleh berbagai UMKM, kuliner khas Solo, dan stand baju. Kehadiran mereka bukan hanya untuk memanjakan pengunjung, tetapi juga mendukung ekonomi kreatif lokal. Jadi banyak program yang ikut serta untuk memeriahkan ini dan menuntaskan saudara-saudara di masyarakat. Kami percaya keberhasilan Solo Keroncong Festival 2025 ada di tangan kita semua. Untuk itu kami mengajak rekan-rekan media menjadi penyambung semangat ini kepada masyarakat luas. Tanpa media media itu salah satu ya faktor utama untuk menyebarluaskan kepada masyarakat luas apa yang harus kita lakukan. Mari kita jaga keroncong agar terus hidup dan berkembang. Jangan biarkan keroncong menjadi cerita masa lalu, atau lebih menyakitkan lagi diakui sebagai budaya bangsa lain. Ada wajinya, ada kesan, maestro keroncong yang luar biasa. Itu punya Indonesia, kita harus bangga dengan itu. Maestro itu tidak gampang lahir, maestro itu berjenjang lahirnya. Atau lebih menyakitkan gimana? Mari kita rayakan dan lestarikan bersama keroncong festival di Surakarta ini agar biar agar hidup. Surakarta ini kan harusnya memang kita hidupkan bersama ya sebagai warga